Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia dan tercinta, barakallahu fikum wa a'azzakum wa wafaqakum lima yuhibbuhu wa yarduh. Pada hari yang berbahagia dan cerah ini, kembali kita dipertemukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bersama-sama kita meminta pertolongan, taufik, hidayah dan bantuannya subhanahu wa ta'ala untuk bisa kembali melanjutkan mentadabburi ayat-ayatnya Qur'aniyah sehingga bisa menambah grafik kualitas keimanan, ketakwaan kita kepadanya subhanahu wa ta'ala. Disampaikan tadi oleh Ustadz, insya Allah pada pertemuan ini kita akan coba seakan-akan melihat sendiri meskipun belum langsung menyaksikan langsung keindahan surga, kenikmatannya di akhir-akhir ayat surat An-Naba ini. Meskipun tidak akan kita habiskan karena mudah-mudahan ayat-ayat terakhir yang akan kita bagi dua, pertemuan sekarang kurang lebih 5 ayat, dari ayat 31 sampai dengan 35, dan juga sisanya insya Allah pada pertemuan yang lalu, semakin memberikan pelajaran penting dan menanamkan keyakinan yang kuat dan mendasar. Dunia ini ternyata memang bukan tempat segala-galanya. Kalau ada orang yang sudah merasakan terlanjur nikmat merasakan dunia, bahkan berangan-angan aku ingin hidup 1000 tahun lagi, berarti masih ada yang kongslet dalam cara berpikir, berpandang, atau mungkin keimanan yang saat itu sedang bersemayam di dalam jiwa dan dada. Bagi seorang muslim yang sejati, surga adalah segala-galanya setelah tentu dia mengharapkan pahala rahmat dan juga curahan cinta dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebab surga adalah tempat kembali yang akan melepaskan dirinya dari segala macam penderitaan, isak tangis, rasa tidak nyaman di dunia yang fana ini. Jangan pernah berharap di dunia kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dan terus tanpa putus. Bukan berarti kita tidak boleh menciptakan, bahkan memberikan gambaran dalam pandangan kita pribadi akan kebahagiaan yang harus kita rasakan di dunia. Bukannya tidak boleh, tetapi jangan sampai maksudnya adalah kita terlena terhadap pernak-pernik dunia. Dunia ini akan kita tinggalkan. Kalau seandainya dunia ini punya harga, punya nilai, punya kemuliaan di sisi Allah sebesar satunya sayap nyamuk saja. Satu sayap nyamuk. Kalau dunia ini punya kemuliaan dan juga punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentulah Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan memberi setetes air kepada orang kafir. Sampai sebegitunya jamaah sekalian.
Lau kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udatin masaqal kafiro syurbata ma'in. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kalau seandainya dunia ini punya nilai, punya kemuliaan, punya harga di sisi Allah, meskipun satu sayap nyamuk saja, nyamuk itu besar apa kecil, Pak? Besar kalau bagi teman-temannya yang lain. Nah, intinya kecil sekali. Seandainya satu sayap nyamuk punya nilai saja di sisi Allah, nggak mungkin Allah akan berikan satu tetes air kepada orang kafir, dibiarkan. Akan tetapi ada hikmah yang agung kenapa kita tetap Allah takdirkan untuk berjuang di muka bumi ini. Mari jamaah sekalian, kita berjuang untuk mendapatkan keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala. Di antaranya adalah surga yang kenikmatannya tidak mungkin bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Keindahannya tidak mungkin sekarang ini bisa kita samakan dengan objek wisata paling indah di alam semesta ini. Tidak mungkin jamaah sekalian. Di 5 ayat yang insya Allah akan kita lalui ini, sedikit Allah subhanahu wa ta'ala spill. Apa tuh spill, Pak? Ini bahasa anak-anak kita sekarang nih. Spill itu dibocorkan rahasianya sedikit, supaya menggugah hati kita, supaya kita itu sadar dalam tanda kutip tidak terus didinabobokan oleh gemerlapnya dunia. Dunia akan kita tinggalkan. Bagaimanakah gambaran-gambaran tentang surga dan juga balasan bagi mereka yang memang layak untuk masuk surga? Mari kita simak dulu firman Allah subhanahu wa ta'ala. Saya minta bantuan Ustadz untuk membacakan, Ustaz. Saya tuh nggak pede jamaah kalau ada Ustaz, karena bacaan saya bagus, cuma lebih bagus Ustaz. Monggo surat An-Naba ayat 31 sampai 35 Ustaz. Sampai 36. Kita ambil 5 ayat ya. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kidaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Jazakumullahu khairan. Tahu artinya nggak jamaah sekalian? Kalau seandainya kita bisa tahu artinya, plus kita bisa tahu tafsirnya melalui arahan dan ulasan para ulama, ditambah dengan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang seiring dengan ayat-ayat yang dibacakan tadi, itu hati kita seperti berkelana jamaah sekalian. Saya tadi malam membaca baru beberapa ayat ini udah, ya Allah, mudah-mudahan saya termasuk dari golongan orang-orang yang masuk surga. Semoga kita semua bisa masuk surga tanpa mampir dulu di neraka. Amin ya robbal alamin. Dan surganya jangan tanggung-tanggung, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau minta surga jangan tanggung-tanggung, minta sebut namanya Firdaus, nggak masalah. Allah semakin diminta semakin cinta, semakin sayang, semakin ridho, karena berarti membuktikan bahwa kita ini butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hamba ini paham Allah itu as-somad, Allah zat yang selalu dibutuhkan oleh manusia. Sebaliknya, kalau kita tidak minta doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah justru marah kepada orang tersebut. Karena artinya orang itu nggak butuh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak tanggung-tanggung, doa itu masuk kategori ibadah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu ibadah. Tidak ada yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala selain doa.
Nabi SAW bersabda, laisa syai'un akram indallahi minad du'a. Tidak ada satupun yang lebih mulia di sisi Allah melainkan doa. Nabi SAW juga bersabda, man lam yas'alillah yaqdob alaih. Barang siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah akan murka kepada orang tersebut. Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Jika kamu minta surga kepada Allah, kata Nabi SAW, minta surga Firdaus. Fa innaha a'lal jannah. Karena Firdaus adalah surga yang paling tinggi, kata Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita dikumpulkan oleh Allah di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. 5 ayat ini jamaah sekalian sebagai pelengkap dan pembanding dari ayat-ayat sebelumnya, sudah disampaikan tadi oleh Ustadz, di mana ayat-ayat sebelumnya dan pertemuan sebelum ini Allah gambarkan tentang penghuni neraka Jahannam. Tidak semuanya Allah singkap di surat An-Naba. Namun mudah-mudahan itu bisa menjadi cara agar kita semakin sadar, takut, berharap cemas, dan terus-terus minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhi dari api neraka. Karena neraka itu tempat semua orang berbuat jahat. Sebaliknya, surga tempat semua orang berbuat baik. Seandainya satu tetes api neraka ini jatuh ke bumi, hancurlah bumi ini dalam sekejap jamaah sekalian. Tak ada yang mampu merasakan siksaan neraka Jahannam. Dan siksaan di dalam neraka bukan hanya panas, tetapi juga rasa dingin. Dingin yang begitu membuat kita beku dan tersiksa dengan rasa dingin itu. Inilah sebabnya kenapa Nabi Ibrahim alaihi salam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kobaran api, bukan hanya sekedar api itu menjadi dingin, tapi dinginnya dingin yang menyelamatkan. Ya naru kuni bardan wa salama. Wahai nar, kata Allah tabaraka wa ta'ala, wahai api, jadilah kamu dingin, namun dinginnya dingin yang menyelamatkan. Bukan dingin yang kemudian menusuk tulang. Akhirnya badan ini tak mampu lagi dengan hawa panas yang tersimpan untuk mengkantar rasa dingin, seketika itu meninggal dunia. Ini juga salah satu bentuk siksa yang ada di dalam neraka Jahannam. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Naba ayat yang ke-31, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya para penghuni surga, mereka akan mendapatkan kemenangan. Salah satu ciri penghuni surga adalah orang-orang yang bertakwa. Hadaiqa wa a'naba, yaitu kebun-kebun dan buah anggur. Wa kawa'iba atroba, dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Nanti kita lewati ayat ini. Wa ka'san dihaqo, dan gelas-gelas yang penuh serta berisi minuman. La yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Di dalamnya para penghuni surga tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang dusta, menyakiti hati, membuat tersinggung. Gak ada lagi jamaah sekalian. Gak perlu lagi nanti kita cari rumah yang tetangganya itu soleh semua. Gak perlu lagi, semuanya udah soleh. Dan jangan berharap di dunia ini kita mendapatkan orang-orang baik semua, steril lingkungan kita. Silakan pindah ke hutan jamaah sekalian. Di hutan juga belum tentu ada harimau di sana, ada ular berbisa. Gak bisa. Karena dunia ini tempat untuk kita menghadapi segala macam ujian dan cobaan. Jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Sebagai pembalasan dari Tuhanmu dan pemberian yang cukup banyak. Ini sekilas terjemahan dari 5 ayat di surat An-Naba 31 sampai dengan 35. Sekarang saya coba membantu dan juga memandu jamaah sekalian apa kata para ulama ahli tafsir mengenai 5 ayat di akhir-akhir surat An-Naba ini. Semoga membuat kita semakin
termotivasi dan semakin semangat untuk beramal soleh. Yaqulullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan kemenangan. Al-muttaqun, orang-orang bertakwa, kata penulis di sini, humul ladzina taqau Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bifi'li awamirihi, dengan menjalankan segala perintahnya, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi segala larangannya. Ini arti takwa yang memang sudah kita kenal dari kecil, Ustaz ya. Kita mengenalnya seperti ini. Takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Salah satu arti takwa yang dijelaskan oleh para ulama. Ada lagi banyak dari kalangan tabi'in, dari kalangan sahabat, diantaranya yang sangat terkenal dibawakan oleh para ulama mengenai arti takwa, disampaikan oleh Thalaq bin Hubaib, seorang tabi'in mulia. Kata beliau, takwa adalah engkau taat kepada Allah dengan menjalankan segenap amal soleh berdasarkan ilmu dari Allah dan berharap pahala dari amalan tersebut. Dan engkau juga menjauhi segala apa yang Allah larang berdasarkan ilmu, takut akan neraka dan juga siksaannya. Ini arti dari takwa. Makanya takwa berdasarkan bahasa artinya adalah wiqayah. Wiqayah artinya penjaga atau apa dalam arti lain, wiqayah menjaga atau menjadi penghalang. Misalnya di depan saya ada hewan buas, lalu saya jadikan semacam entah itu benda yang tinggi dan kuat di depan saya, di antara saya dan hewan buas itu, singa anggaplah. Nah, yang tengah ini namanya wiqayah. Dari kata ini kemudian muncul ungkapan takwa. Jadi maknanya kita bertakwa kepada Allah, kita menjadikan sesuatu antara diri kita dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang menjadi penengah antara kita dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala? Salah satunya adalah amal soleh. Salah satunya adalah iman dan takwa ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya rukun Islam yang kelima, salat, puasa, zakat, haji, sedekah, berbakti kepada orang tua, amar ma'ruf nahi munkar. Ini semua masuk dalam amal soleh yang menjadi penghalang antara kita dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami? Itu arti takwa menurut bahasa. Kita lanjutkan. Wahumul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Dan orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hal-hal yang gaib, atau diantaranya adalah pada kejadian akhirat nanti. Ini salah satu ciri orang yang bertakwa. Kata seorang penyair dari Bani Abbasiyah namanya Ibnul Mu'taz, khallidz dzunuba saghiraha wa kabiraha dzakat tuqa. Tinggalkan semua dosa yang kecil apalagi yang besar, itulah dia hakikat takwa. Wasna kamashin fawqa syauqi yahdharu ma yara. Jadilah dirimu seolah-olah sedang berjalan di antara kumpulan duri, kamu berhati-hati dalam setiap langkah. La tahkirunna saghiratan, jangan kamu remehkan dosa meskipun itu kecil. Innal jibala minal haso, bukankah gunung yang menjulang tinggi kalau diuraikan terdiri dari kerikil-kerikil yang kecil? Itu dia jamaah sekalian, gambaran yang sungguh bagus, cantik dan elok. Bagaimana dosa itu kalau seandainya kita manjakan, tidak kita waspadai, lama-lama dia akan besar. Dan kalau sudah besar,
akan menimpa kita sehingga kita termasuk orang-orang yang merugi. Wal iyadzubillah. At-taqwa, kata penulis di sini, takwa adalah halun yuqimuhallahu subhanahu wa ta'ala fi qalbil abdi. Sebuah kondisi yang Allah tanamkan di hati seorang hamba. Fatakunu, sehingga hatinya itu wa'idhon lahu min tilqa'i nafsihi, akan menjadi penasehat bagi dirinya sendiri. Hati ini ibarat raja, hati ini ibarat pemimpin. Kalau boleh kita umpamakan pemimpin, komandan perang, bagi semua prajurit-prajuritnya, seandainya bagus akhlaknya, di samping dia punya skill hebat dalam berperang dan strategi dalam berperang, pemberani, prajuritnya juga akan semangat. Prajuritnya akan mencontoh apa yang ada pada pemimpin dan komandan perangnya itu. Sebaliknya, kalau pemimpinnya ini malas-malasan, penakut, ya prajuritnya juga akan penakut. Begitu juga hati ini, jamaah sekalian. Kalau hati ini bersih dan selalu terisi dengan zikir kepada Allah, takwa, iman, beramal soleh, mata ini tidak akan melihat kecuali yang diridhoi Allah saja. Telinga ini juga tidak akan mendengar kecuali yang baik-baik saja. Tangan, kaki, seluruh jasad yang menjadi elemen tubuh ini tidak akan melakukan kecuali yang baik-baik saja. Kenapa kita sering gosip? Kenapa kita sering namimah? Kenapa lisan ini gak mau berhenti untuk mencaci maki, mencerca dan merobek kehormatan saudara kita? Karena ada sesuatu di dalam hati ini, titik-titik noda hitam kemaksiatan dan dosa. Ini kita akui jamaah sekalian. Bukan sekarang ini kita berbicara tentang si fulan, si A, si B, tapi jadikan ini pembicaraan tentang kita semua, kita pribadi. Lebih baik arahkan semuanya kepada diri sendiri ini. Jangan sampai kita fokus kepada orang lain, kesalahan yang banyak, namun kita melupakan diri sendiri. Semut di seberang sungai kelihatan, tetapi gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Kesalahan orang kita mudah untuk menyebutkan, bahkan kalau kita tulis di buku kita bisa 10 halaman kesalahan si A ini. Tapi kita tidak sadar. Kalau seandainya kita tulis kesalahan kita sendiri, bahkan bisa 10 jilid besar jamaah sekalian. Lebih baik kita pentingkan diri kita terlebih dahulu, baru setelah itu kita ciptakan amar ma'ruf nahi munkar bersama-sama. Ini lebih aman dan lebih menenangkan dalam jiwa kita. Ini dia takwa. Kullama hamma bimaksiatin qala, setiap kali mau bermaksiat, dia akan berkata kepada dirinya, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Khafillah, takutlah kamu kepada Allah. Khafil yaumal akhir, takutlah kamu kepada hari akhir. Jadi kita selalu hubungkan dan selalu kita ikutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap gerak-gerik tindak tanduk kita jamaah sekalian. Jangan sampai Allah hanya ada di masjid, keluar di masjid, maka yang terjadi hukum rimba. Yang terjadi siapa yang punya kuasa, dialah yang akan menentukan segalanya. Tidak, Allah harus ada dalam setiap tempat. Selama kita hidup di buminya Allah, disitulah kita harus terus menghubungkan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan jamaah sekalian, kalau seandainya Allah tidak ada di tempat pekerjaan, yang ada seorang pegawai ini nanti bisa manipulasi data, angka-angka nanti bisa digelembungkan, yang kemudian nanti bisa menjadi kebocoran-kebocoran dana, enggak lagi jujur dalam bekerja, adanya praktek-praktek yang melanggar syariat agama, dan semuanya ini akibat Allah tidak dilibatkan dalam setiap relung kehidupan kita. Ini salah satu efeknya. Taqulu Fatimah bintu Abdul Malik. Fatimah binti Abdul Malik, ini anaknya Raja Abdul Malik bin Marwan dari Bani Umayyah. Beliau istri dari Umar bin Abdul Aziz.
Umar itu cicitnya Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan. Umar bin Abdul Aziz kalau dari jalur ibu punya ibu namanya Laila. Laila ini anak dari Asim. Asim anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan dari istri lain namanya Jamilah binti Thabit. Namanya Asim. Asim ini tinggi, besar seperti bapaknya Umar bin Khattab, ganteng, tampan. Salah satu kisah pernikahan mereka itu sangat-sangat terkenal. Pernah dengar nggak? Di zaman Umar, beliau itu ronda langsung turun tangan sendiri. Beliau sendiri yang memantau rakyatnya. Jalan sampai ke perbatasan kota Madinah ditelusuri. Apakah harus ada yang diadili, harus ada yang dibantu oleh langsung Umar bin Khattab. Kalau berbicara sejarah Umar, jamaah sekalian, luar biasa. Masyarakat Syam yang waktu itu sudah berhasil ditaklukkan oleh sahabat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu taalaan, salah satu 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Masyarakat Syam masih belum mau tunduk kepada hukum Islam sampai Umar bin Khattab sendiri yang datang dari kota Madinah ke Syam. Akhirnya Abu Ubaidah menulis surat ke Umar bin Khattab. Umar langsung menyanggupi. Yang lebih unik dan ajaibnya, jamaah sekalian, barakallahu fikum, beliau ke Syam itu tidak ditemani dengan segenap prajurit, tapi seorang diri. Khalifah, jamaah sekalian, pakai kuda, dinanti oleh masyarakat Syam. Dari kejauhan, namanya padang pasir kan ada semacam apa ya, kayak bayang fata morgana, kayak semacam air-air gak jelas. Itu kalau sahabat-sahabat Nabi tahu ini Umar, apalagi panglima perangnya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah itu, jamaah sekalian, sahabat yang paling dicintai oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Kalau seandainya sahabat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah masih hidup, beliau akan dipilih setelah meninggalnya Umar bin Khattab sebagai khalifah yang ketiga. Namun beliau sudah meninggal lebih dahulu daripada Umar bin Khattab. Pas dari kejauhan, masyarakat siapa yang nggak tahu siapa itu Umar, itu siapa? Bertanya kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Itu sahabat kami. Dibiarkan dulu. Setelah mendekat, kemudian semuanya memberi salam. Kaget tuh, orang-orang ini kok memuliakan. Aneh. Dia datang sendiri dari kejauhan. Ini segenap kaum muslimin memuliakan orang ini. Ditanya lagi sama penduduk Syam kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, man huwa, siapa orang ini? Kata Abu Ubaidah, hadza Umar bin Al-Khattab. Inilah Umar bin Khattab. Wah, kaget. Seperti ini pemimpin sendirian dari kota Madinah, apakah nggak takut? Nah, nggak ada yang ditakuti sama Umar bin Khattab radhiyallahu taala, kecuali siapa? Allah. Nggak ada yang ditakuti oleh Umar. Raja jin aja kalah adu gulat sama Umar bin Khattab. Nggak ada yang ditakuti. Nabi aja, jamaah sekalian, kalau Umar itu sudah ganjel di hati, unek-unek, itu nggak bisa dipendam, disampaikan langsung. Itu karakter Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ini terjadi pada tahun 6 Hijriah. Peristiwa Sulhul Hudaybiyah, perdamaian atau perjanjian di Hudaybiyah. Nggak jadi naik haji pada tahun 6 Hijriah. Yang ada malah perjanjian damai, kaum muslimin balik lagi ke kota Madinah, nggak boleh ke kota Mekah. Kecewa sahabat, namun karena mereka enggan, takut, sungkan kepada Nabi, ya sudah, dipendam aja. Satu orang yang berani, Umar bin Khattab, langsung datang kepada Nabi SAW. Alasna alal haq wahum alal batil. Wahai Rasulullah, bukankah kita ini di atas kebenaran, sedangkan mereka orang-orang Quraisy di atas kebatilan? Bala, betul, kata Nabi SAW. Lalu kenapa kita ikuti perjanjian itu? Kenapa? Umar, wajar, namanya juga manusia, jengkel, kesal sama orang Quraisy. Maksudnya, kenapa? Kita ini kan mulia, wahai Nabi, mereka itu hina dina.
Kalau seandainya memang harus perang, saya siap sekarang juga untuk membela kehormatan, wibawa dan kemuliaan kita sebagai kaum muslimin. Namun Nabi hanya mengatakan, inni Rasulullah wala a'si amra rabbi. Aku adalah Rasulullah, utusan Allah, dan tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah. Artinya ini wahyu dari Allah, ini perintah dari Allah. Jadi siasat yang Allah wahyukan kepada Nabi untuk mengadakan perjanjian. Perkara gaib, Nabi Muhammad juga nggak tahu. Nabi hanya mengatakan inni Rasulullah wala a'si amra rabbi. Ini menunjukkan Nabi saja, makhluk yang paling dicintai Allah di alam semesta ini, salah satu dari dua makhluk yang mendapatkan julukan Khalilullah setelah Nabi Ibrahim alaihissalam, nggak tahu perkara yang gaib. Apalagi selain Nabi alaihissalam, lebih pasti tidak tahu lagi perkara gaib. Karena kunci pergaiban hanya Allah yang megang. Tidak ada satupun yang tahu. Termasuk para malaikat nggak ada yang tahu, jamaah sekalian. Nggak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Allahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Kata Fatimah binti Abdul Malik, istri dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kana Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu yakunu ma'i fil firash. Suatu hari suamiku Umar bin Abdul Aziz bersama-sama di atas kasur. Fayadhkuru syai' min amril akhirah. Tiba-tiba Umar bin Abdul Aziz itu teringat tentang kejadian hari kiamat. Fayantafidu kama yantafidul usfur fil ma'i. Tiba-tiba beliau itu menggigil ketakutan sebagaimana atau seperti usfur. Usfur itu burung-burung kecil yang di genteng-genteng, burung apa kita? Hah? Apa? Oh, nah saya maunya burung masjid aja. Nah, karena kita burung masjid, tahu kan burung masjid, emprit. Nah, itu. Boleh nggak kita ganti? Karena kita burung masjid, ya itu burung kecil. Usfur itu burung itu tadi, burung masjid. Seperti burung emprit, burung masjid itu menggigil karena dia itu kecemplung di air. Umar bin Abdul Aziz, jamaah sekalian, kalau kita baca sejarah beliau, subhanallah, sungguh kehidupan yang seakan-akan beda alam, beda warna. Sebelumnya beliau ini dikenal pemuda yang hura-hura, menghabiskan harta, wajar karena orang kaya, bapaknya pemimpin, wajar. Tetapi di akhir-akhir hidup, apalagi beliau menjadi khalifah, 360 derajat terbalik. Ada orang yang berbicara, bertanya, konsultasi masalah kenegaraan. Di ruang beliau, di kantornya, disiapkan lampu api, karena nggak ada lampu listrik waktu itu, lampu api. Selesai, Umar bin Abdul Aziz bertanya, sudah selesai belum? Sudah wahai khalifah. Dimatikan lampunya. Loh, kenapa Anda matikan? Kita gelap-gelapan. Cukup penerang kita bulan purnama ini. Karena kamu kan sekarang mau berbicara tentang pribadi. Ini pakai uang negara. Saya nggak mau nanti di akhirat ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa lampu ini kamu gunakan untuk pribadi kamu? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada jamaah sekalian sosok seperti itu. Ya ini dia Umar bin Abdul Aziz. Di zaman beliau nggak ada orang yang mau menerima zakat. Dikasih zakat nolak, saya udah cukup, itu kasih aja tetangga saya depan. Dikasih, saya udah cukup, alhamdulillah, kasih yang lain. Bingung para pegawai Umar bin Abdul Aziz, ini zakat mau dikemanain? Semua masyarakat tuh sudah makmur, alhamdulillah. Ada kejadian, ada di zaman Umar bin Abdul Aziz. Kalau sekarang semuanya ditilep jamaah sekalian. Naudzubillah. Kadang ya Allah, apalagi yang harus kita elus. Kalau nggak dada ya kepala kita cuma bisa gosok-gosok. Kalau bisa punggung kita punggung-punggung kali. Itu karena kurangnya iman. Orang kalau sudah punya takwa di dalam hati ini, subhanallah, menggigil hanya sekedar. Beliau berapa kali kalau sholat malam itu selalu jatuh, selalu pingsan. Ini Umar bin Abdul Aziz. Ketika menjadi khalifah, satu-satunya yang miskin dari semua yang berada di pemerintahan, ya ini dia orangnya.
Gak apa-apa yang lain beliau berikan haknya, gajinya. Tapi khusus beliau enggak. Semua perhiasan istrinya yang pernah ada sebelum menjadi khalifah dikumpulkan di dalam satu tempat, diberikan kepada fakir miskin. Udah gak punya apa-apa. Gak punya apa-apa. Bukannya punya apa-apa, gak punya apa-apa. Tapi bukan kemudian setelah ngaji di sini bilang sama istri kita jual semua. Jangan. Setelah itu bingung, ya Allah, kok hidup saya miskin amat. Jangan. Kalau iman kita belum seperti Umar bin Abdul Aziz, jangan nekat jamaah sekalian. Ya, perlahan-lahan saja sesuai dengan kadar dan kemampuan kita. Yang penting rutin, sedikit yang penting rutin. Daripada sekali banyak setelah itu berat juga ya. Kita beramal soleh, sholat malam, saking semangatnya dia 11 rakaat ngikutin Nabi. Rakaat pertama baca Al-Baqarah, rakaat kedua baca Ali Imran misalnya. Ternyata melelahkan sholat malam. Ya enggak melelahkan, dia sendiri yang justru membuat lelah. Tidak jamaah sekalian, sesuai dengan kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Jangan diikuti Nabi alaihi salatu wasallam. Beda, Nabi itu puasanya saja lanjut. Misalnya hari ini hari Senin, Nabi berpuasa. Nanti matahari tenggelam, Nabi lanjutin menjadi hari Selasa. Ya kita jangan. Bahkan sebagian ulama menghukumi makruh bagi umatnya. Ini kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaki beliau bengkak sampai pecah gara-gara saking lamanya sholat malam. Ya karena inilah Nabi alaihi salatu wassalam. Pernah gak jamaah sholat tarawih itu dari jam 12 selesai jam 4? Pernah gak? Sudah ada yang pernah? Apa mau coba nanti Pak Edi di sini? Saya waktu di Surabaya kuliah ada 2 kali sholat tarawih. Setelah Isya dan yang kedua jam 12-an di 10 hari terakhir, di 10 hari. Dan yang lebih uniknya, jamaah membludak sampai keluar-keluar itu justru di sholat yang kedua. Anehnya, semangat. Saya pertama kali mau coba. Biasanya kan 10 hari terakhir udah liburan dan boleh semua santri itu pulang ke kampung halaman. Saya pengen tahu, mumpung saya masih di sini, kan saya nggak selamanya di sini, biarin aja. Toh setiap tahun dari kecil saya lebaran di kampung halaman di Jatimulya. Saya coba ikuti, Masya Allah, itu betis saya sampai keras banget jamaah sekalian. Untungnya saya cowok, gengsi kalau nangis kan. Aduh, saya capek banget. Berdirinya tuh lama banget. Rukunya apalagi, sujudnya sampai ada yang salam dia masih sujud. Ternyata ketiduran jamaah. Akhirnya saya colek. Itu luar biasa fenomena. Saya bayangin bagaimana orang-orang terdahulu, bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Tamim Ad-Dari, beliau itu sholat malam langsung khatam jamaah sekalian. Utsman bin Affan khatam langsung khatam. Imam Ibnul Khatib rahimahullahu ta'ala, ulama besar, di bulan Ramadan beliau itu menghatamkan Al-Quran setiap hari, di siang hari 4 kali, di malam hari 4 kali. Dalam sehari 8 kali beliau khatam. Itu dalam satu hari, misalnya 30 hari Ramadan, berarti 8 kali 30 berapa? 240. Masuk akal gak jamaah? Ya kalau kita pakai akal-akalan gak masuk akal. Jangan-jangan berita hoax. Tapi kalau berbicara tentang kuasa dan kemampuan Allah, mungkin gak? Pasti mungkin banget. Dan ini terjadi. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menyaksikan ini terjadi. Tapi ya begitulah. Kalau kuasa Allah selalu kita serap dengan akal, ya gak akan pernah bisa masuk. Allahu a'lam bishawab. Ini keadaan Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Wa yajlis, ia beki. Tiba-tiba beliau itu duduk sambil nangis sesegukan. Kata istrinya, fa'atroh alaihi lihaf. Lalu aku selimuti beliau, rahmatan lahu, kasihan. Itu keadaan Umar bin Abdul Aziz setiap hari jamaah sekalian. Setiap hari beliau kalau ingat akhirat menggigil pingsan, menggigil pingsan. Beliau rinci, beliau data
segala inventaris pemerintahan yang saat itu berada di genggamannya. Jangan sampai ada yang diselewengkan. Itu lihat, lampu itu beliau matikan tuh, kegelapan, gelap. Wahai Amirul Mukminin, gelap-gelapan kita kalau bahasa kita. Iya, ini lampu negara, nggak bisa. Kalau masalah pribadi sudah. Dan saya nggak punya biaya untuk menghadirkan lampu lain. Punya saya nggak punya harta. Insya Allah. Beliau makan apa adanya, jamaah sekalian. Umar bin Abdul Aziz sama seperti kakeknya. Siapa? Umar bin Al-Khattab. Berarti bukan kakek ya, kakek buyut maksudnya ya, kakek buyutnya. Apabila seseorang itu, kata penulis di sini, ingin mengukur ketakwaannya, coba lihat dirinya dikala sendiri. Dia bisa nggak istiqomah untuk tidak berbuat maksiat? Nah, ini cobaan berat memang jamaah. Kalau berada bersama teman-teman, kita bisa kelihatan bertakwa. Kita bisa ikut sholat, bisa ikut ruku, ikut ngaji, ikut baca Al-Quran. Coba sendirian, apalagi ada HP, nggak ada istri, nggak ada suami. Wah, luar biasa ini fitnahnya jamaah sekalian. Apa iya bisa aman kita berselancar di media sosial? Banyak aurat-aurat yang tersimpan di sana, diumbar sebegitu bebasnya. Itu dia takwa kita diuji dikala sendiri. Kalau rame-rame, insya Allah semua orang bisa. Karena terhalangi oleh banyaknya orang. Dia malu kalau menampakkan kemaksiatan di hadapan orang banyak. Yang berikutnya, mafaza. Mafaza ay makanu fauz, tempat keberuntungan. Maksudnya adalah al-jannah, surga. Hadaik jam'u hadiqoh. Hadaik itu bentuk jamak dari hadiqoh. Hadiqoh artinya kebun, kebun-kebun yang ada di surga. Wa a'naba, dan anggur-anggur. Khossul a'nab bidzikr. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan buah anggur di dalam surat An-Naba ini, li'annahu min akramith thimari alladhi ta'rifuhul arabu. Karena anggur itu dikenal oleh orang Arab termasuk buah yang terbaik. Jadi Allah menggunakan sesuatu yang terbaik kala itu dikenal oleh orang Arab, supaya bisa terbayang, oh, ternyata di surga akan disiapkan buah yang menurut orang Arab itu paling baik pada saat itu. Wa huwa la syakka thamaratun karimatun, dan tidak diragukan lagi, memang anggur itu termasuk buah yang terbaik. Tetapi di akhirat beda hakikat meskipun namanya sama. Sama tapi tak serupa. Serupa namun berbeda. Kesamaan dalam bentuk nama tidak mengharuskan sama dalam bentuk rupa dan wujud. Namanya sama, anggur di dunia dan di akhirat sama. Tapi bentuknya sama enggak? Beda jauh jamaah sekalian. Sesama di dunia aja namanya sama bisa beda. Tangan saya misalnya dengan tangan jamaah, tangan saya lebih bagus misalnya daripada tangan jamaah misalnya. Sama-sama punya tangan, tapi apakah tangan kita sama? Beda. Warnanya, betul nggak jamaah? Ada yang tangannya besar penuh urat, ada yang halus, kan seperti itu. Ini baru di dunia aja kita sudah buktikan dan juga diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kesamaan nama belum tentu sama dalam bentuk, apalagi berbicara tentang akhirat. Ini mengajarkan kita jamaah sekalian, kalau masalah ini saja kita yakin, kita bisa menerima. Nama boleh sama, tapi hakikat berbeda. Harusnya dalam masalah lainnya kita juga meyakini. Allah subhanahu wa ta'ala memperkenalkan namanya, Allah subhanahu wa ta'ala memperkenalkan sifatnya. Kita pun sebenarnya melalui firman Allah ini juga tidak perlu was-was, tidak perlu bingung. Kita imani. Karena masalah hakikat Allah yang tahu hanya siapa? Hanya Allah saja. Kita hanya beriman kepada yang Allah kabarkan melalui firman-Nya di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Sudah, tidak perlu lagi kita terlalu mendalam, apalagi kita melibatkan akal.
Kalau sudah melibatkan akal dalam seluruh aspek kehidupan, khususnya nuansa agama Islam, lebih-lebih masalah keimanan, banyak orang yang tergelincir dalam kekeliruan yang fatal, jamaah sekalian. Karena agama Islam ini nggak bisa sepenuhnya kita terima dengan akal. Kalau seandainya kita terima dengan akal, nggak akan kita imani sampai sekarang peristiwa Isra Mi'raj. Nggak akan pernah kita percaya, jamaah sekalian. Nggak pernah. Kalau seandainya agama ini dengan akal, pada saat kita berwudu dan kita masih memakai sepatu, nggak mungkin yang diusap itu bagian atasnya. Karena yang bagian kotor atas apa bawah? Biasanya bagian bawahnya. Tetapi kan agama ini wahyu, perintah dari Allah. Kita buang angin, apakah keluar angin itu salah satu anggota yang kita usap pada saat wudu? Tidak. Kayak gak ada hubungannya. Ini ujian bagi orang-orang beriman. Akal punya fungsi yang baik. Akal akan menjadi makhluk yang mulia kalau seandainya kita gunakan untuk memahami firman Allah, memahami agama Islam, memahami hadis Nabi. Tapi akal akan tercela apabila digunakan menjadi penentu ini baik, ini benar. Bisa bahaya, jamaah sekalian. Penentunya adalah wahyu. Ada 3 perangkat. Saat kita berjalan di atas bumi ini, berhadapan dengan segala macam fenomena, khususnya agama Islam. Hati, akal, payungnya adalah syariat. Ketika ada warna, lalu akal itu menangkap warna tersebut. Diolah. Kalau seandainya dia tidak paham warna itu, dikirim sinyalnya ke dalam hati kita. Kalau hati itu sudah menangkap, maka hati memutuskan lanjut atau tidak. Tetapi kalau hati pun masih bimbang, ragu, warna ini saya tidak mampu untuk mengetahui dan saya tidak tahu harus bagaimana, terakhir dilempar ke payungnya, yaitu syariat. Syariat inilah yang akan memberikan keputusan boleh atau tidak. Itu jamaah sekalian. Jadi ujung-ujungnya semua adalah syariat. Hukum Allah subhanahu wa ta'ala gak bisa dengan akal. Menurut saya, kecuali berdasarkan mungkin sependek pengetahuan saya, masih mending ungkapan ini. Berarti kan ada ilmu yang menjadi bekal dirinya. Demikian jamaah sekalian. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kawa'iba atroba, dan bidadari yang sebaya. Hadza launun akhar minal muta'il hissiyah. Ini kenikmatan dalam bentuk warna berbeda dari kenikmatan surga yang bisa kita lihat dan nampak. Wa huwa al-istimta'u bil huril in, yaitu bersenang-senang dengan para bidadari. Wal kawaib jam'u kaib. Kawaib itu jamak dari kaib. Apa itu kaib? Nah, kalimat selanjutnya ini sebenarnya saya agak risih jamaah, agak sungkan, apalagi live ini ya, Pak Edi ya. Live lagi. Tapi karena ini ilmu jamaah sekalian, saya mohon maaf kalau seandainya nanti ada kalimat yang, tapi saya berusaha dengan kalimat-kalimat yang mudah-mudahan cukup mewakili dan cukup halus. Wahia, kawaib itu bentuk jama dari kaib. Apa itu kaib? Wahiyal jariyatul lati tafallaka nahduha. Wanita, gadis yang, mohon maaf jamaah sekalian, yang montok buah dadanya, yang kencang. Wastadar, yang bulat dan udah cukup. Wahada goyatu mayakunu fil jamal, dan ini adalah puncak dari keindahan dan juga kecantikan. Warokba fin nisa, dan menambah selera bagi laki-laki kepada wanita. Mohon maaf ibu-ibu, karena ini ilmu dan memang harus disampaikan, makanya kita cukupkan sampai. Saya sebelum jamaah baru saya sampaikan begitu saja sudah bergetar, apalagi saya yang duluan baca jamaah sekalian. Malam-malam alhamdulillah sendirian, wah gemetar saya, betul gemetar saya, Allah. Tapi saya nggak cerita sama istri, gemetar sendirian di tempat ruang baca saya, ya Allah. Saya langsung, segitu indahnya ke surga, masya Allah.
Luar biasa. Nanti ada jamaah sekalian, penghuni surga baru masuk, belum merasakan apa-apa, baru masuk. Allah kemudian bertanya kepada hamba ini, wahai hambaku, apakah kamu masih ingat segala duka, nestapa, penderitaan yang kamu alami di dunia? Demi Allah, saya demi kekuasaanmu dan kemuliaanmu ya Allah, saya nggak pernah merasakan dan saya lupa apakah memang saya pernah menderita di dunia. Allahu Akbar. Pada orang ini orang paling menderita, udah di bawah garis kefakiran. Nah, kalau kemiskinan mending di bawah garis kefakiran jamaah sekalian. Tapi ketika masuk surga, dia seolah-olah nggak pernah merasakan menderita di dunia. Itu saking nikmatnya surga. Sebaliknya neraka, baru masuk, belum diguyur sama api neraka. Apakah kamu ingat akan semua kekayaan dan semua kenikmatan di dunia yang kamu rasakan? Saya nggak pernah merasakan nikmat di dunia. Padahal dia orang paling kaya di dunia ini. Belum pernah semua hal yang belum pernah dilakukan oleh orang lain dia sudah cicipi. Mandinya di Indonesia, bajunya di Singapura misalnya, makannya di Malaysia, seolah-olah seperti itu. Tapi baru masuk neraka, dia seperti nggak pernah bahagia di dunia. Terus dua tempat ini jamaah sekalian, silakan, semua keputusan ada di tangan jamaah. Mau surga apa neraka, silakan. Nah, tentunya surga. Atroba itu artinya mutasawiyatul asnan, usianya sama, nggak ada yang ini sudah usia uzur, nggak ada jamaah sekalian. Usianya usia muda, 33 tahun semuanya, termasuk nenek kakek kita nanti ketemu di surga usianya sama kayak kita, dan kita tahu itu nenek kita, ini kakek kita, tapi usianya sama. Fahum yurzakuna haula'il kawaib an-na'imat. Ketemu lagi nih jamaah sekalian. Para penghuni surga akan diberikan dan dipasangkan dengan bidadari na'imat. Itu kulitnya sangat mulus dan halus. Tidak ada panu, tahu panu jamaah? Tidak ada tato-tato koreng. Seperti tidak ada, mulus. Al-anikot. Anikot itu anggun, berwibawa jalannya. Al-jamilat, yang sangat cantik. Allati yurum mukhusaki ikhdahunna min wara'i sab'ina hullah, yang tulang sumsum betisnya itu kelihatan meskipun dilapisi dengan 70 pakaian sutra. Itu keindahan bidadari. Nah, ada cukup jamaah ya? Cukup. Udah saya sampai keringetan jamaah. Ya Allah. Bener ini beneran. Udah ya, cukup ya. Gemeter tangan saya. Lanjut. Wa ka'san, al-ka's. Ka's itu cangkir, gelas. Maksudnya adalah cangkir yang nanti akan diisi oleh khamar. Tetapi, lagi-lagi namanya sama khamar, tapi khamar dunia sama khamar akhirat khususnya di surga beda. Nama sama, tapi wujud dan rupanya beda. Khamar di dunia memabukkan, haram lagi. Khamar di akhirat tidak membuat pening, tidak membuat mabuk, dan boleh, rasanya nikmat luar biasa. Tidak pernah ada di alam semesta ini. Kalau mau, makanya masuk surga dulu jamaah sekalian. Masuk surga dulu. Dihaqo itu artinya mumtali'ah, penuh. Laisat qasirotan naqisotan, bukannya terbatas jumlah gelas-gelasnya atau misalnya kurang sehingga berebutan. Enggak. Allah siapkan semua gelas-gelas itu dan semua penduduk surga dapat, enggak perlu berebutan. Kalau di dunia kita rebut-rebutan. Kalau di akhirat enggak akan pernah berebutan. Setiap hari jamaah sekalian, penduduk surga itu ada yang namanya pasar Jumat. Pasar di hari Jumat. Di surga tidak ada lagi matahari, tidak ada lagi bulan, tidak ada lagi malam, tidak ada lagi siang. Yang ada adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Para penghuni surga, laki-lakinya itu ke pasar setiap Jumat, mereka bertemu dan kembali lagi ke rumahnya dan bertambah tampan. Coba bandingkan. Coba bayangkan. Namanya bertambah tampan gimana sih?
Makanya yang sekarang ini mungkin merasa wajahnya belaem-belaem. Wajahnya kalau bahasa dalam pendidikan itu di bawah KKM atau remedial. Jangan sedih jamaah sekalian. Nanti semua dipoles langsung oleh Allah. Di surga menjadi pria yang sangat tampan. Dan itu akan bertambah setiap hari. Pokoknya jangan dibayangin sama akal. Nggak masuk akal. Dan nggak akan bisa kita mencerna. Yang namanya tambah ganteng itu gimana sih? Iya tambah ganteng. Pokoknya kita imani aja. Kita imani selesai. Tambah ganteng. Makan yang dilakukan oleh penduduk surga. Minum. Kalau di kita kan mohon maaf. Ujung-ujungnya ke kamar mandi. Kalau di surga itu keluarnya keringat tapi mutiara-mutiara. Allahu Akbar. Sungai yang ada di surga itu bawahnya, kalau sekarang kan batu-batu, ya ada beling, malah butek kan gitu, bau lagi, warnanya udah agak hitam gelap seperti itu. Kalau di surga jernih, di bawahnya pun penuh dengan emas-emas butiran, serpihan emas. Oh, itu surga jamaah. Ada sungai Khomer, ada sungai susu, itu di surga. Subhanallah. Dan bahkan masing-masing penduduk surga nanti pertama akan dipertemukan dengan istrinya di dunia. Plus nanti akan Allah berikan bidadari. Tidak ada rasa cemburu, tidak ada yang namanya konflik rumah tangga, tidak ada piring terbang, nggak ada jamaah sekalian, tidak ada. Nah, kita cukupkan sampai di sini aja. Masalah tentang surga. La yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Mereka tidak akan pernah mendengar ucapan-ucapan yang sia-sia, kotor, menyakiti hati, dan ucapan-ucapan dusta. Nggak ada. Karena yang masuk surga sudah pasti orang baik. Jazaa'am mir rabbika ata'an hisaba. Maksudnya mereka adalah orang-orang yang berhak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Pelajaran penting dari 5 ayat mulia ini, yang pertama, ar-rahmatul ilahiyah. Rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada orang-orang bertakwa, yaitu al-jannah, surga. Faidah pelajaran penting yang kedua, itsbatul jannati wa na'imiha al-hissi wal ma'nawi. Kita meyakini akan adanya surga, kenikmatannya yang nampak maupun yang tidak nampak. Semoga, kata penulis, kita semua dijadikan oleh Allah penghuni surga. Amin ya robbal alamin. Selesai jamaah sekalian. Saya nggak sanggup lagi untuk memandu dan mengajak jamaah berselancar di ayat-ayat terakhir ini. Luar biasa. Pokoknya kalau ada orang ibarat makanan lezat itu ngeces jamaah sekalian. Ini baru sekian ayat. Belum lagi ada buku yang khusus menjelaskan tentang surga dan kenikmatannya. Luar biasa. Makanya nggak heran orang dulu itu demi menjaga agama dan demi masuk surga, nggak apa-apa mereka itu berkorban nyawa. Sampai kata Nabi SAW, dahulu kala ada orang yang dipaksa keluar dari agama Islam, dia nggak mau, akhirnya dibelah dari kepala sampai kaki terbelah 2. Tapi tetap dia jaga agamanya. Karena dia tahu dunia ini hanya sementara. Allahu a'lam bissawab. Monggo kalau ada tambahan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini Ustaz menceritakan tentang laki-laki. Gimana perempuan Ustaz Syarif? Kan laki-laki istrinya bidadari. Iya. Istrinya asli laki-laki itu bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama berbeda pendapat. Yang pertama, mengenai mana yang lebih utama, bidadari atau wanita solehah dunia yang masuk surga. Sebagian mengatakan bidadari. Hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan wanita-wanita dunia yang masuk surga semuanya dhaif, lemah, tidak bisa menjadi sandaran dan alasan kuat. Menurut pendapat pertama. Pendapat kedua, hadis-hadisnya sahih, wajar jamaah sekalian, para ulama. Dan pendapat kedua mengatakan wanita solehah dunia lebih utama.
dibandingkan bidadari. Pertama, keutamaannya dari sisi mereka itu membawa keimanan, berjuang untuk tetap menjadi hamba Allah yang beriman hingga masuk surga. Jadi semua kelelahannya itu menunjukkan kualitas dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, di surga pun wanita soleha ini akan dirubah wujudnya menjadi seperti bidadari, persis, tidak berbeda sama sekali. Yang ketiga, sudah barang tentu di surga tidak akan ada jomblo. Itu dia. Semuanya berpasangan, semuanya. Wanita dunia, kalau dia sudah punya suami di dunia, tadi saya sampaikan, dia akan dikumpulkan bersama suaminya di surga. Itu jamaah sekalian. Ada pertanyaan malah saya tambahkan, seandainya ada laki-laki yang memiliki lebih dari satu, wanita memiliki lebih dari satu suami. Nah, maksud lebih dari satu suami, entah itu cerai atau meninggal dunia. Para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan wanita ini nanti diberi pilihan oleh Allah kepada suami mana yang dia pilih. Yang kedua, dia akan dipasangkan dan juga dijodohkan, dinikahkan oleh Allah dengan suami terakhir. Berdasarkan kisah dari Abu Darda dan Ummu Darda. Setelah meninggalnya Abu Darda, Ummu Darda ini sangat cantik. Banyak para sahabat yang akhirnya ingin melamar, tapi tidak diterima satupun oleh Ummu Darda. Kenapa? Karena cintanya yang kuat tetap menempel di hati Ummu Darda terhadap sang suami. Saya hanya ingin menjadi istrinya di dunia dan istrinya nanti di akhirat. Karena saya mendengar Nabi SAW pernah bersabda yang didengar oleh suami saya, istri itu akan dipasangkan oleh suami terakhir, dan saya nggak mau ada laki-laki kedua setelah Abu Darda. Wah, ini namanya cinta sejati jamaah. Jadi itu saya tambahkan, Allahu a'lam bishawab. Nggak habis-habis kalau berbicara tentang surga jamaah. Bisa jadi daurah sampai maghrib ini nanti. Allahu a'lam. Monggo. Pertemuan datang kalau bisa samping Ustaz Mujaid, jemaah mengikuti bacaan ini boleh nggak? Baca Quran. Bisa gimana? Bisa baca. Kita ngikutin baru diterjemahkan atau kita. Oh, boleh, silakan. Silakan. Boleh. Monggo. Kita manfaatkan pas Ustaz membacakan satu ayat, mungkin jamaah sudah mengikuti. Wah, boleh. Termasuk nanti juga saya. Ada Baik. tambah, insyaallah. Biar bertambah pahala bacaannya, betul. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Barang siapa yang membaca satu huruf di Al-Qur'anul Karim, dia akan mendapatkan satu pahala. Satu pahala diganjar menjadi 10 pahala. Artinya setiap orang baca satu huruf saja di dalam Al-Quran, dia mendapatkan 10 pahala. Kata Nabi, aku nggak pernah mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi alif lam mim berapa huruf? 3 huruf, 30. Barakallahu fikum. Terima kasih Pak atas masukannya. Ya. Seorang kan punya background yang lain kan, mungkin ekonom, teknorat, kemudian dia menerjemahkan, mentafsir Quran dengan ilmunya dia, itu boleh nggak? Atau ada kaidah-kaidah sendiri yang dia haruskan? Pertama, dia menafsirkan, apalagi mengulas masalah agama, tidak boleh kecuali memiliki ilmu. Tidak boleh. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikuti hal yang tidak kamu ketahui, kata Allah tabaraka wa taala, karena pendengaran, penglihatan dan hati ini akan ditanya oleh Allah subhanahu wa taala. Jangan. Minimal kita menukil, mengutip misalnya ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, ucapan sahabat, ucapan ulama, namun untuk memahami dan memutuskan bahwa maksudnya seperti ini dan itu, jangan nekat dan jangan kita
memberanikan diri kecuali sudah memiliki ilmu alat-alatnya. Allahu a'lam bishawab. Cukup? Baik. Kesimpulannya jamaah sekalian, mudah-mudahan 5 ayat ini membuat kita termotivasi untuk terus beramal soleh dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita berprasangka baik supaya menciptakan rasa cinta kita semakin tebal, semakin hebat, semakin meninggi dan semakin besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang suudzon kepada Allah akan membuat tipis pengharapannya kepada Allah dan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.